Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Kami bersyukur pada pagi hari ini kita memasuki di bulan yang baru, di minggu pertama, tepat di tanggal 2 April ini kita mengingat kembali kematian Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa umat manusia. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah untuk membaca firman Tuhan yang diambil dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat hina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Bersama-sama dengan saya, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Lebih sungguh lagi, mari Bapak Ibu Saudara katakan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu, kan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku.
firman-Mu, katakan, yes Lord, Kau yang menyelamatkan setiap kami Tuhan, dan menebus hidup. Kami naikkan syukur-Mu buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkan kami Tuhan dan menebus hidup. Kami naikkan syukur-Ku buat pengorbanan-Mu maha mulia dan karena kasih-Mu yang selamatkan kami, menyucikan dan menebus hidup. Kami naikkan buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sambil angkat suaramu, mari kita serukan nama Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Oh Yesus, kami naikkan syukur kami buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu. Engkau yang terindah Tuhan, Engkau telah mati dan gantikannya Tuhan semuanya buat kami Tuhan. Engkau telah menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Sebab itu kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kau layak Tuhan, layak Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan buat segala yang baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah tebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Engkau rela ya Tuhan disalib Tuhan. Kiara lamaya shikara lamaya lamaya shando. Oh Yesus, Engkau mulia, Engkau Bapa kami Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Ya Yesus, Kiara labaya shikara labaya labaya shando. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus
memulihkan kami Tuhan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus, Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau Yesus, Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Maha mulia. Oh Yesus, Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sebab Tuhan baik. Oh Yesus, sebab itu kami memuji-Mu Tuhan. Kiara lama ya shikara lama ya shando. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kiara lama ya shikara lama ya shande. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan Kiara yang lama ya ajaib, shikara lama ya yang shande. berkorban. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sambil bertepuk tangan katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, Karena salibmu kami menang Tuhan. menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, ya Yesus.
Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan yang sudah Engkau beri bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama yang di rumah katakan amin. Haleluya. Shalom. Pesan firman Tuhan untuk Jumat Agung ataupun memperingati korban Kristus di atas kayu salib tahun ini saya beri nama The Innocent One. Tema The Innocent One ini jarang dibicarakan dan di dalam bahasa aslinya The Innocent One ini, innocent artinya tidak ada salahnya sama sekali. Ada satu nama yang jarang belum pernah dipakai oleh anak-anak Tuhan ataupun orang Kristen manapun, yaitu nama Sakeus. Sakeus itu dalam bahasa Ibrani adalah Sakai. Sakai itu artinya tidak ada salahnya, blameless. Artinya bright, bersinar, pure, murni. Dan selain daripada itu bright, bersinar dan satu lagi. Kalau dalam bahasa Aramaik, bahasa Aram, Sakaya. Maka innocent juga berarti victorious one. Luar biasa, bukan ada satu pewahyuan yang luar biasa di sini. Mari kita lihat Daniel pasal 9, mulai ayat ke-20. Ketika Daniel sedang berdoa dan mengaku dosa bangsanya dan dosa bangsanya sendiri dan dosanya sendiri. Ketika dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan Allahnya, maka apa yang terjadi? Maka intervensi dari sorga terjadi. Dalam ayat 20-27 kita melihat ada 4 macam ataupun 4 raja. Yang pertama ini adalah Raja Sorgawi. God the Father, YHWH. Kehadapan YHWH Allahku, Heavenly King. Orang Chinese nyebutnya Sangti, Heavenly Emperor. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana mengakses kuasa daripada kerajaan Allah itu? Itu tadi, mengaku dosa, bahkan dia berpuasa dan berdoa, dan dengan cepat apa yang terjadi, terbanglah dengan cepat Gabriel, utusan daripada dia Archangel, penghulu malaikat, disebut penghulu malaikat di dalam Alkitab. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggris, the man, Gabriel. Artinya, Gabriel menyatakan diri bukan dengan pakai sayap begitu, ya, tetapi sebagai seorang pria, ya. Jadi kalau Tuhan memakai, kalau saya berhubungan dengan manusia bisa saja. Saya punya pengalaman, beberapa pengalaman dengan malaikat, bagi saya itu malaikat Tuhan ya. Maka saudaraku, ketika dia sedang berdoa, mengajukan permohonan, maka terbang dengan cepat. Salah satu nama Tuhan itu adalah penolong yang menolong dengan cepat. Di dalam Ibrani 13 disebut Boitos. Boitos itu adalah penolong yang segera dengan cepat menolong. Luar biasa. Dan Gabriel, dia pernah bertemu, kalau kita baca mulai Daniel pasal 7 dan selanjutnya sampai 12, intervensi dari sorga ini terjadi. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketahuilah rencana Tuhan. Dia menyampaikan rencana Tuhan, dia berkata, aku memberikan kepadamu pengertian, understanding. Aku memberikan kepadamu pewahyuan. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan berkat itu? Pertama adalah pewahyuan. Pewahyuan tentang rencana Allah. Jangan lupa ya, Daniel ini kan 600 tahun sebelum Masehi ya. Bagaimana Tuhan menyatakan rencananya melalui apa? Raja yang kedua, yaitu the Son, Messiah, the Prince. Kita baca ayat selanjutnya, bagaimana di dalam ayat 25 dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan mengembalikan bangsa Israel. Dia sedang menunggu 70 tahun dikembalikannya bangsa Israel yang dijajah di Babylon. Dikembalikan waktu itu sudah dijajah oleh Persia. Kembali untuk membangun kota Yerusalem. Ya, sudah ditentukan 70 kali 7 masa. 70 weeks. Dan dikatakan 62 ditambah 7. Ya.
bagaimana dibangun kembali itu kota Yerusalem yang sudah runtuh itu. Dan juga selain tembok-temboknya bait Allah juga dibangun. Apa yang dilanjutkan 24 ini masa depan saudara ya. Apa yang akan terjadi? Rencana Tuhan melenyapkan kefasikan untuk mengakhiri dosa dan sifat dosa. Menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal. Keadilan sini righteousness. Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, nubuatan. Untuk mengurapi yang Maha Kudus. Saudara perhatikan di sini ada nama raja ini, yaitu Kristus, Messiah. His name is the most holy. Not only the innocent one, he is the most holy. Bahkan iblis pun, setan-setan, roh-roh jahat mengenali siapa Yesus. Ketika dia masuk ke Kapernaum di rumah sembahyang, menjeritlah roh jahat yang ada di sana yang merasuk seseorang. Mungkin orang itu tadinya terkenal sebagai seorang yang sangat religius dan mendadak manifest. Ya, I know who you are. Aku tahu siapa engkau. You are the Holy One of God. Ketika dia mengusir roh jahat di Gadara, maka orang kerasukan legion itu juga berseru, I know who you are. Engkau percaya bahwa Allah itu ada? Iblis pun percaya, bahkan gemetar. Ya. Ayat 25 dan 26 kita lihat di sini, yaitu disebutkan, ketahuilah dan pahamilah. Mulai saat perintah itu keluar, perintah apa? Perintah daripada Raja Kores, Cyrus, untuk restore dan membangun kembali Yerusalem sampai saat Messiah the Prince. Itu akan terjadi 7 minggu dan 62 minggu, 69 kali 7. Dan saudara, itulah hari di mana Kristus masuk ke Yerusalem dan kemudian diserahkan untuk disalibkan. Jadi ketahuilah, Kristus tidak datang sebagai martir, yaitu orang yang dibunuh karena keyakinannya, karena pengajarannya, tetapi sebagai anak domba Allah bagi saudara saya. Firman Allah mengatakan dia akan disingkirkan, bukan cuma disingkirkan, cut off. Karat ayat 26 ya. Disebutkan Messiah the Prince. Prince sana Nagid, artinya yang berkuasa, commander, yang punya kuasa. Sesudah ke 62 kali 7 masa itu ditambah 7 tadi. 7 untuk pembangunan kota Yerusalem. Akan disingkirkan. Singkirkan ini bukan cuma disingkirkan tapi cut off. Cut off itu dibunuh. Disembeli. Cut off sana adalah karat. Kita tahu perkataan karat itu selalu ada hubungan dengan covenant. Ya, ada hubungan dengan yaitu perjanjian. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Not for himself. Kalau not for himself untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia nyatakan dengan apa? Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Apalagi sekarang setelah kita diselamatkan, kita akan mengalami kehidupan Kristus di dalam kita. Lalu kita lihat ada raja yang ketiga, nanti kita akan jelaskan tentang tidak ada salahnya apa-apa ini. Lalu ada seorang, the people of the prince. Ketika Kristus dihadapkan dengan pengadilan terakhir, ini pengadilan abal-abal, pengadilan rakyat. Dan pada saat itu Pontius Pilatus berkata, aku tidak mendapatkan salahnya apa-apa pada orang ini. Aku akan mencambuk dia dan akan melepaskan dia. Dan kita tahu bagaimana Kristus mengalami dianiaya secara luar biasa. Secara saudaraku sangat barbar. Dan saudara tidak berbentuk manusia. Ya, I find no fault in this man. Maka pada saat itu dia berkata, oke, pilih. Yesus atau Barabas. Barabas dalam bahasa Aramaik Baraba. Yeshua Baraba. Namanya Yesus Barabas. Yeshua Baraba. Baraba artinya anak seorang bapak. Artinya nggak tahu bapaknya siapa. Tapi juga artinya like his father. Dari mana kita tahu ini anaknya Tuhan atau anaknya setan? Lihat saja perbuatannya. Ya, like his father. Ya. Dan kemudian sangat mengerikan ketika
berserulah, yaitu orang-orang di sana karena diprovokasi oleh tokoh-tokoh agama. Biarlah darahnya tertanggung di atas kami dan keturunan kami dan anak-anak kami. Ketika Pontius Pilatus mencuci tangannya berkata, aku tidak bersalah. I'm innocent. Oh ya, ikut berdosa sih. Sebab apa? Saudaraku, dia melepaskan. Dia sebagai penjaga keamanan, sebagai governor, sebagai orang yang berkuasa di sana. Bagaimana dia menyerahkan kepada pengadilan rakyat? Begitu banyak pemimpin lemah di dunia ini. Tapi akibatnya serem, saudara. Tepat seperti yang dikatakan Kristus 40 tahun kemudian. Ada yang mengatakan Kristus lahir 4 tahun sebelum Masehi. Ya kita kan tidak tahu tidak ada tahun 0 ya. Ya itu 31 Masehi lah. 40 tahun kemudian. Tepat saudara, tahun 70. Maka Jenderal Titus, ya, Titus itu putra dari Vespasian. Vespasian adalah seorang jenderal daripada Romawi, ya. Tetapi kemudian diangkat menggantikan Nero sebagai kaisar. Dan Titus putranya yang adalah jenderal itu meruntuhkan dan menghancurkan bukan bait Allah, Yerusalem diratakan. Dan ketika dia mendatangkan beberapa legion tentaranya, semua pohon di bumi hanguskan, ditebang semua rumah-rumah dibakar. Dan ratusan ribu orang Israel disalib. Sampai jalan-jalan itu, saudara, pohon itu dipotong untuk apa? Dijadikan salib, saudara. Mengerikan ketika mereka berkata, tertanggunglah darahnya. Darah siapa? The innocent one. Atas kami dan anak-anak kami. Bukan cuma sampai di sana, saudara masih ingat Shoah. Shoah itu adalah Holocaust. Perang Dunia Kedua. 6 juta keturunan Yahudi dimasukkan kamar gas, dibantai, mengerikan sekali. Karena itu saudaraku, kata istri Pontius Pilatus, jangan apa-apakan dia. Aku sangat terganggu dalam tidurku. Karena dia orang benar. Ini raja ketiga. Jadi yang pertama raja sorgawi. Yang kedua Mesaya yang diurapi. Mesaya the prince. Dia menunjukkan pada waktu jalan di atas muka bumi ini. Selama 33 tahun. Dia punya kuasa atas alam roh. Dia punya kuasa atas nature, atas alam. Dia meneduhkan badai. Dia mengusir roh jahat, mengusir penyakit, merubah air jadi anggur. He's the Messiah, the Prince. Saudaraku yang ketiga adalah Titus. Ini buktinya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak ada duanya. Yesaya 43 mengatakan, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Yang memberitahukan akhir daripada awalnya. Dia memberitahu ribuan tahun ke depan. Yang tadi kita baca 24 itu belum terjadi. Itu kerajaan 1000 tahun. Yaitu menghentikan dosa. Menghentikan kesalahan. Dan yaitu memberikan kebenaran, keadilan yang kekal. Itu nanti. Tapi tahun 70 Masehi ada raja yang lain. Itu buktinya bahwa sorga yang menentukan siapa yang jadi raja, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi pemimpin. Sebab Allah kita berdaulat dan maha kuasa. Tapi mari kita lihat ayat selanjutnya. Ada raja yang lain. Ayat ke-27. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa yang menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Ya, disebutkan abomination, desolation. Itu yang disebutkan oleh Kristus. Kekejian yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa siapa? Yang membinasakan itu. Ini raja siapa nih? The Antichrist. Saya percaya sang Antikristus ini sudah hidup. Kan dia pengganti Kristus. Kalau dia muncul ya kira-kira usianya sama lah. 30 begitu. Kristus berkata, aku datang dalam nama Bapakku, kamu tidak menerima aku. Tetapi ada orang lain yang akan datang dengan namanya sendiri.
Dan kamu akan menerima dia. Di dalam film dari Netflix, judulnya The Messiah. Tapi itu false Messiah. Dia akan membuat tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Dan banyak orang akan mengikuti dia. Sekarang di mana-mana ada pemberontakan, saudara. Jadi ada 4 raja di situ. Tetapi yang 2 itu dari sorga, 2 itu dari bumi, 2 itu dari Allah, 2 dari setan, saudara. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan kita berkuasa atas raja-raja di bumi, atas hakim-hakim di bumi ini. Bersukacitalah warga kerajaan, kita punya hak istimewa. Mari kita kembali tentang tidak ada salahnya apa-apa. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh musuh-musuhnya. Yang pertama, sang pengkhianat. Lebih baik dia tidak dilahirkan karena Kristus, yaitu Yudas. Dalam Matius 27 ayat keempat. Dia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah. Di innocent blood. Innocent ini seperti saya katakan tadi pada awal pemaparan saya. Maka innocent ini adalah sakaya di dalam bahasa Arab. Saki bahasa Arab dan sakai dalam bahasa Ibrani. Artinya innocent, pure, blameless, bright. Dan juga di sini kalau bahasa Aram artinya victorious. Ada satu kebenaran yang luar biasa. Apa yang kita mau tuntut dalam hidup ini? Hidup murni di hadapan Tuhan. Kata Rasul Paulus, aku hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Dan dia berkata pada Timotius, iman yang tulus ikhlas yang hidup pada nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Mari kita minta itu. Hanya mereka yang tulus, hanya mereka yang murni, hanya mereka yang pure, mereka yang boleh naik ke gunung Tuhan. Yang bersih tangannya, mulutnya tidak mengucapkan kata-kata sia-sia. Ya, saudaraku yang kekasih Tuhan, dalam kita memperingati ini ingat, Kristus datang bukan cuma untuk menyelamatkan, tapi membangun satu umat yang suci di hadapannya. Kita lihat apa yang dikatakan musuh-musuhnya. Saudara, Kristus menghadapi pengadilan yang tidak benar. Pertama, waktu ditangkap di Taman Getsemani, maka dihadapkan kepada Kayafas. Kayafas imam besar pada saat itu. Kalau saudara sempat pergi ke Yerusalem, di sana ada sebuah gedung gereja lama yang sudah dipugar, namanya Peter Gallicantu, yaitu di mana Petrus waktu itu mendengar ayam berkokok ketika dia menyangkal Yesus. Dan di sana ada sebuah tempat penyiksaan, menarik ya, tokoh agama, tapi di rumah jabatannya itu di bawahnya tempat siksaan. Dan di sana Kristus pernah dirantai seperti ini. Dan di atasnya itu ada sebuah lubang. Dan di lubang paling atas itu, maka Kayafas melihat ke bawah dan menghakimi Kristus. Yang najis mencoba menghakimi yang benar. Yang salah menghukum yang saleh. Kemudian malam hari, tengah malam. Sebab dia ditangkapkan tengah malam. Menjelang pagi diadakan pengadilan agama. Sanhedrin. Dan pada saat itu jumlahnya juga tidak lengkap. Karena beberapa tokoh yang pro Yesus tidak dipanggil. Ya, kita melihat seperti Yusuf dari Arimatea, Nikodemus, Gamaliel. Ya, orang-orang ini rekayasa semua. Di dunia ini penuh rekayasa, saudara. Maka saudara lihat ini Kayafas. Dan apa yang mereka ajukan? Saksi palsu. Kita sebagai pengikut Kristus, seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari Tuhannya. 41 tahun saya ikut Tuhan. Saya pernah mengalami, saudaraku, dituntut dengan tuduhan-tuduhan palsu. Haleluya. Sebab kita bukan cuma dapat anugerah untuk diselamatkan, tapi anugerah karena menderita karena nama Yesus. Mereka tidak menemukan salahnya. Dan terakhir bertanyalah, jangan membuat kami bimbang. Apakah kamu adalah anak dari yang Maha Tinggi? Are you the son of the blessed? Dan Yesus menjawab apa? I am. So tahu I am itu nama Tuhan.
Jadi kalau ada orang bertanya pada kita, di mana Yesus berkata akulah Allah? Dia selalu berkata I am. Saudara yang kasih Tuhan, I am is the name of God. Ketika Musa bertanya, Tuhan siapa namamu? Nanti kalau ditanya oleh Firaun dan orang Mesir, dia berkata apa? Katakan, aku yang adalah, aku adalah. Ehye eser ehye. Itu nama Tuhan. I am who I am. I am that I am. Dan kita tahu bagaimana saat itu Kayafas melakukan sesuatu yang dilarang sekali, yaitu menyobekkan jubahnya. Dan mengatakan Kristus harus dihukum mati karena apa tadi, bukan cuma pelecehan, tapi penghujatan. Salah satu tuduhan yang akan dituduhkan kepada kita orang percaya adalah pelecehan dan penghujatan, saudaraku ya. Saudara yang kasih Tuhan, mereka menampar Yesus, menyiksa Yesus, lalu pagi-pagi dibawa kemana? Pontius Pilatus. Sebab yang bisa menjatuhkan hukuman mati adalah Pontius. Sekiranya Yesus dihukum dengan hukum Yahudi, dia akan dirajam. Berarti Mazmur 22 tidak akan terjadi. Di mana disebutkan mereka menusuk kaki dan tanganku. Belum pernah pada saat King David menulis Mazmur 22 dengan urapan Roh Kudus, belum ada penghukuman penyaliban. Tetapi Tuhan sengaja mengizinkan Messiah the Prince. Tidak ada salahnya apa-apa, tetap dihukum. Kita tahu dia dihadapkan kepada Pontius Pilatus. Dan kemudian disebut kekacauan. Tidak ada dalil apapun, hukum apapun untuk membuat dia dihukum mati. Lalu ketika Pontius mendengar dia adalah orang Galilea, maka diserahkan pada siapa? Pada Herodes. Herodes ini digambarkan dalam film The Passion seperti LGBT, saudara ya. Saya lihat itu. Ya, bahkan biasanya pakai make up begitu. Ya saudaraku, kalau orang itu tidak menyembah Allah yang benar, kelihatan saudara. Dan kemudian apa yang dilakukan? Mereka mengolok-olok Yesus dan memberikan yaitu jubah kerajaan kepadanya. Saudara, kalau ada Anda pernah diolok-olok orang, dihina orang, Kristus mau tanggung itu semua buat kita. Setelah itu dibawa kemana saudaraku? Dikembalikan pada Pontius Pilatus. Dan saat itu istri Pontius datang kepada Pontius Pilatus. Jangan apa-apakan, dia itu orang benar. Aku mendapat mimpi dan aku sangat tersiksa karena mimpiku itu. Para suami, para pemimpin, sebetulnya Tuhan telah memberikan tanda lewat istri kita. Dari orang-orang yang mengasihi kita, orang yang care dengan kita, jangan anggap enteng mereka. Tetapi kemudian karena tekanan orang banyak saudaraku, dan Pontius menanyakan kepada Kristus. Karena dia mewakili yaitu Kaisar Tiberius saat itu. Saudara yang kekasih, dia tanya, "Are you a king?" Apakah engkau seorang raja? Sebab kalau Yesus berkata, "Oh bukan, I'm a prophet," maka dia akan dibebaskan. Karena itu tidak ada yurisdiksi daripada kerajaan Romawi. Tapi dia berkata, "Yes, I'm a king. And for that purpose I was born." His Messiah, the Prince, the Holy One, the Innocent One. Lalu kemudian Pontius berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada dia. Tetapi ketika mengatakan raja, itu makar. Kemudian dia disiksa. Tetapi kemudian tentang hukuman mati. Karena itu adalah penggenapan dari semua janji Tuhan. Dan dia harus disalibkan tanggal 14 bulan Nisan. Ketika 1400 tahun sebelumnya, seekor anak domba untuk satu keluarga yang harus disembelih dan dilaburkan di ambang pintu daripada setiap rumah. Dan ketika melihat tanda darah itu, the destroyer, ya, pembinasa akan lewat. Saudara mau pembinasa lewat dari hidup saudara? Ada tanda darah itu. 1 November tahun yang lalu, saya terpapar corona. And by His grace, karena bilur-bilurnya saya disembuhkan dan saya bisa berbicara pada saudara hari ini.
Cuma dalam waktu 3 hari. 3 hari lagi kita akan merayakan yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Oh haleluya. Selalu ada hari ketiga buat kita. Dan apa yang dikatakan oleh Pontius Pilatus? Aku tidak menemukan salah pada dia. Matius 27 ayat 9. Matius 27 ayat 24. Semua itu Lukas 23 ayat 4. Aku tidak mendapat kesalahan apapun pada orang ini. Pertama-tama dia tunjukkan kepada orang Yahudi. Pandanglah orang ini. Dalam bahasa Latin ecce homo. Lihatlah orang ini. Yang kedua dia berkata, behold your king. Saudaraku, saat itu Yesus mengalami dikasih mahkota duri. Tubuhnya sedang berbentuk lagi penuh dengan luka. Diberikan jubah ataupun ya pakaian yang sudah lusuh. Mungkin sisa-sisa daripada komandan. He's the real commander, he's the real king, he's the innocent one. Kita lihat apa dikatakan musuh-musuhnya. Kriminal yang disalib di samping Tuhan Yesus. Pertama mengolok-ngolok dia. Tapi ketika lihat Yesus mengampuni musuh-musuhnya. Berdoa bagi musuh-musuhnya. Terceliklah mata salah satu daripada kriminal itu. Dan dia berkata, tidakkah kamu takut? Dia berkata pada temannya. Kita ini layak dihukum tapi orang ini tidak ada salahnya. Ya, kita ini selayaknya dihukum. Pemulihan kita dimulai dari apa? Kita tahu kita layak dihukum. Mestinya yang digantikan Kristus bukan cuma Barabas, tapi kita. Tapi orang ini berkata orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku dalam Firdaus. Dan puncaknya juga ketika komandan penyalipan itu. Saya tahu komandan penyalipan itu hati nurani sama hati. Pertama dia nyalip orang, mungkin dia sendiri yang nyalip, badannya gemetar. Mungkin dia mimpi buruk. Lama-lama dia bisa melakukan sambil nyanyi-nyanyi. Tapi ketika dia melihat waktu itu dari jam 12 sampai jam 3 siang. Maka itu gelap seluruhnya. Gempa bumi. Lantai, yaitu tirai bait Allah tercari dari atas ke bawah. Dan orang-orang kudus bangkit dari kematian menunjukkan dirinya yaitu di kota Yerusalem. Pada saat melihat itu dan cara matinya, bersujudlah komandan ini. Dia melepaskan yaitu topi bajanya yang menggambarkan dia sebagai komandan. Dan berkata sesungguhnya, certainly this man is a righteous man. Pasti orang ini adalah orang benar. Setiap orang yang disalib itu ditulis di atasnya untuk hukum apa yang mereka langgar. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus tidak pernah melanggar hukum sosial, hukum agama, hukum norma-norma apapun. Ya, the only one, the innocent one. I'm not the innocent one. Jesus is the innocent one. Dan kita melihat yang lain itu kan kiri kanan ditulis kleptes. Kleptes itu pencuri. Pencuri zaman dulu, zaman Romawi bukan cuma potong tangan. Tapi disalib. Untuk memberikan efek jera, efek takut kepada masyarakat. Tapi di atas Kristus dalam 3 bahasa. Ya, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Latin, dan bahasa Greka. Bahasa Ibrani, bahasa agama. Ya, Ibrani atau Aram mirip lah ya. Lalu kemudian bahasa Latin itu bahasa hukum sampai sekarang. Ya, sarjana hukum, mahasiswa fakultas hukum mempelajari bahasa Latin itu. Yang ketiga bahasa pergaulan, bahasa ekonomi, bahasa masyarakat, bahasa Greka, bahasa Yunani. Ditulis di sana, Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Pada satu proteslah tokoh-tokoh agama, ganti, jangan bilang dia raja orang Yahudi, ya raja itu artinya yang diurapi, the Messiah, menggenapi. Dan ayat 9, ayat 26, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Messiah the prince shall be cut off, not for himself, but for you and for me.
Biarlah Anda yang mendengarkan ini, kalaupun Anda belum percaya Tuhan Yesus, inilah berita yang luar biasa itu. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. He's the Messiah. He's the innocent one. He's the holy one. He's the righteous one. Hanya Dia tidak pernah melanggar, yaitu hukum manapun. Because He's the innocent one. Jadi jangan ragu-ragu kalau memberi nama anaknya Sakeus atau Sakai ya. Artinya blameless, innocent, bright. Dan juga apa saudaraku? Victorious one. Kiranya hidup berkemenangan karena menuntut hidup murni di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menyucikan kita dan darah Yesus membersihkan kita dari segala kekotoran, dari segala pelanggaran dan segala dosa kita. Tuhan memberkati kita. Ya, dan berapa hari lagi kita akan merayakan kebangkitan Kristus. He's the victorious one. God bless you. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita akan persiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan roti dan anggur. Kalau sudah tidak memiliki anggur, so bisa pakai air teh atau air putih juga tidak apa-apa, saudara ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita dengar firman Tuhan. Bereskan dulu apa yang ada dalam hatimu di hadapan Tuhan. Biar pada pagi ini, saat ini kita bersama-sama sehidangan semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ini, kita dilayakkan oleh Tuhan. Setiap dosa, pelanggaran, suruh bereskan dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati. Yang sudah siap boleh bangkit berdiri kembali bersama-sama dengan saya, dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti sudah tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan, angkat cawan sudah tinggi-tinggi, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Orang yang percaya boleh minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari angkat tangan sudah sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa persembahan syukur bagi-Mu. Segala yang terbaik dalam hidup kami
berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat tanganmu sama-sama, saya mau berdoa bersaudara. Biar lewat perjamuan kudus ini nyata perjanjian Tuhan dalam hidup. Engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang kekurangan dibuat kaya oleh Tuhan dalam segala kelimpahan. Bahkan Tuhan sendiri akan mencurahkan anugerahnya dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi sakitmu, mujizat terjadi saat ini. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakitmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang hidup tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mulai saat ini beralihlah, metanoia, kembalilah kepada Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menghargai salib dan pengorbanan Tuhan Yesus. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan kehidupanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu. Diberkatilah hidup oleh Tuhan. Diberkatilah pasanganmu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah keluargamu. Apa yang kau buat ada anugerah Tuhan selalu berhasil di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah hatimu, arahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, mengajari kita segala sesuatu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai, dan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara semuanya. Ada satu pengumuman penting. Hari Minggu kita akan ibadah onsite kembali. Tetap seperti biasa, kita doa akhir jam 9 dan ibadah jam 10 pagi. Kami nantikan saudara bisa hadir bersama-sama untuk beribadah di tempat biasa di Hotel Flamingo. Dan Tuhan akan memberkati saudara semuanya. God bless you, Tuhan berkati. Selamat berjumat agung, dan kita mengingat kematian Tuhan Yesus, menyembuhkan, membebaskan setiap kita. Tuhan berkati, God bless you all. Haleluya.